Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang senantiasa harus kita utamakan adalah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rizkinya, limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun lewat video seperti ini, dan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salatan atau salawat besertakan salam marilah kita haturkan, marilah kita berikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkah beliaulah kita bisa hidup dalam kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baik, langsung saja sebelum Mister masuk kepada pembahasan kita tentang hiyar. Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana jual beli, hukum jual beli, lalu juga di sana ada syarat-syarat sah jual beli, barang apa saja yang boleh diperjualbelikan, barang apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sekarang akan kita bahas tentang hiyar. Sebelum kita bahas pengertian atau dan sebagainya, di situ sudah lihat di pamflet, sudah tertulis ada pengertian, ada hukum, ada macam-macamnya. Nah, di pengertian sendiri sebenarnya ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah pengertian menurut bahasa, dan yang kedua pengertian menurut istilah. Akan tetapi yang dijelaskan di dalam buku pendidikan adalah menurut istilah yang paling diutamakan. Nah, tapi perlu diketahui dulu bahwasanya hiyar itu adalah bahasa Arab di mana diindonesiakan, yaitu artinya memilih. Jadi seseorang ketika mau jual beli, seperti ada di pengertian di pamflet, hak milik bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Nah, di sini kita masukkan makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya adalah setiap pembeli atau penjual memiliki hak untuk memilih apakah dia akan meneruskan akad jual belinya atau membatalkannya. Nah, ini untuk memiliki hak untuk memilih, ya. Nah, ini untuk makna daripada hiyar sendiri. Terus bagaimana sih hukumnya Mister hiyar? Hiyar sendiri hukumnya boleh jika ada kesepakatan dari penjual atau pembeli. Contohnya, salah satu contohnya nanti ada di macam-macam, itu ada contohnya. Jadi hukumnya boleh menurut kesepakatan penjual ataupun pembeli. Untuk berikutnya, macam-macam hiyar sendiri. Hiyar itu kan hak untuk memilih. Sekarang, hiyar majlis. Ketika terjadi jual beli, nah majelis itu kan ada bahasanya itu kayak yang kita pahami adalah majelis itu majelis ilmu. Jadi ada pertemuan menjadi majelis taklim dan lain sebagainya. Sebenarnya majelis itu ya artinya ya tempat duduk. Nah, itu artinya. Nah, tapi diartikan di sini adalah ketika seorang penjual dan pembeli masih saling berhadapan untuk mengadakan akad jual beli, di situ penjual maupun pembeli memiliki hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Nah, ini hiyar majlis. Jadi memilih untuk meneruskan akad atau tidak antara penjual dan pembeli. Ini lagi bertatap muka nih untuk jual beli nih. Nah, baik online ataupun langsung. Jadi kan kalau di online ada penawaran ya antara antara pembeli sama penjual nih. Misalkan nih pembeli nih mau ini kira-kira bisa turun lagi nggak harganya? Ongkirnya bagaimana kalau lewat online? Tapi kalau lewat secara langsung, misalkan nih misalkan Ananda Rizky ingin membeli baju kepada Ananda Rahmat. Nah, Ananda Rizky tadi pasti ada namanya khiyar memilih dong. Dia punya hak untuk membeli atau tidak, dan Rahmat pun punya hak untuk menjualkan barangnya atau tidak. Misalkan si Rizky ini mau beli bajunya Rahmat ini dengan harga yang murah, padahal itu di bawah harga modalnya Rahmat. Kira-kira Rahmat mau ngejual atau tidak? Nah, itu pasti tidak mungkin dong mau, karena apa? Bukannya untung malah buntung, nggak mungkin kan? Nah, maka di sini punya hak untuk tidak menjual barangnya kepada Rizky, yang mana dia menawar barangnya terlalu kejam. Nah, begitu pun sama. Misalkan Rahmat ini menjual bajunya tuh terlalu mahal, Rizky pas mau nanya mau beli, ternyata terlalu mahal. Rizky punya hak untuk membatalkan akad jual beli tersebut. Akhirnya apa? Tidak terjadi jual beli. Atau ternyata Rahmat ini dan Rizky ini udah tahu, udah langganan ini. Nah, akhirnya apa? Mau beli baju. Rizky mau beli baju ke Rahmat. Pas datang
Mat mau beli baju biasa, oh ya nih harganya biasa, oke langsung aja deal. Seperti ini, jadi punya hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Nah ini ketika lagi tatap muka nih, majelis nih, ketika langsung bertemu. Namun berikutnya, khiyar syarat. Syarat sendiri ada di dalam buku ataupun di dalam semua referensi itu batas minimalnya itu batas maksimalnya adalah 3 hari. Contohnya apa? Misalkan nih sudah dibeli barangnya, ada namanya, ini salah satu contohnya ya, ada namanya itu biasanya garansi ya, garansi. Misalkan beli handphone garansinya 1 tahun, itu mungkin tergantung tokonya. Nah misalkan kayak apa lagi, misalkan mau beli baju syaratnya apa, misalkan mau beli baju syaratnya bajunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalkan sablonnya harus apa, bordirnya harus bagaimana. Nah itu kan syarat seperti itu. Jadi ketika ada si A dan si B ini memiliki konveksi untuk jualan baju, kaos dan sebagainya. Si A ingin membeli baju atau konveksi dari si B, tapi dengan syarat. Nah, ini syaratnya seperti ini, ada pilihan, harus ada syaratnya. Ini kan memilih sesuatu dengan syarat. Contohnya yang tadi mau beli kaos syaratnya 1 minggu, bisa nggak? Nah itu tergantung penjual dan pembeli. Rata-rata sih referensi 3 hari. Cuman itu kan mungkin kayak barang-barang seperti makanan dan lain sebagainya. Nah tapi untuk baju dan lain sebagainya itu kan masih jauh tuh. Syaratnya bagaimana? Mungkin ada juga yang kayak garansi 3 hari, contohnya earphone, kalau enggak jam tangan, kalau enggak biasanya kan enggak garansi setahun ataupun berapa bulan, tapi hanya 3 hari. Misalkan sekarang beli, besok syarat, misalkan saya mau beli headphone di toko Anda ya, misalkan si Rizky sama Rahmat tadi. Rizky mau beli headphone ke Rahmat di tokonya Rahmat nih, tapi ada garansinya nggak nih? Saya punya syarat nih, punya garansi nggak 3 hari gitu. Kalau misalkan headphone-nya rusak, 3 hari ini saya balikin. Oh itu bisa terjadi seperti itu, adalah pilihan. Jadi ketika terjadi pilihan seperti itu, ketika ternyata rusak tanpa ada kendala yang dibuat oleh Rizky tadi, nah bisa dikembalikan kepada Rahmat. Ini sudah sesuai dengan janji antara penjual dan pembeli, antara Rizky dan Rahmat. Nah ini bisa dimengerti untuk sampai sini ya, untuk khiyar syarat sendiri. Berikutnya ada khiyar IB. Ini dia. Ketika dalam proses jual beli ataupun secara langsung ya, itu ternyata terlihat aibnya. Aibnya itu istilah kata cacat barangnya. Jadi ketika pengen beli handphone, ternyata cacat handphonenya. Contohnya apa? Layarnya rusak, pecah, ataupun apa dan lain sebagainya. Ini kan cacat. Nah ini boleh memilih untuk melanjutkan jual beli tadi atau tidak. Contohnya dari online shop biasanya nih. Online shop kan biasanya beli tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah ini kan banyak banget yang seperti ini. Nah ini kan cacat namanya. Contohnya beli apa lagi nih di mana? Oh iya, OLX misalkan. Kalau misalkan adik-adik semuanya, anak-anak besar semuanya tahu di OLX atau Facebook untuk jual beli HP, kamera dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian itu melihat di gambar, wah cakep nih, bagus nih kameranya, wah bagus nih motornya, wah bagus nih handphonenya. Tapi ketika langsung ketemu COD, ketika langsung ketemu mau bayar dan mau ngambil, ternyata ada cacatnya sih, nggak ketahuan ketika digambar, ketika di chat juga nggak ini, ketika datang ternyata ada cacatnya. Bisakah untuk membatalkan tadi jual belinya? Bisa jawabannya. Karena apa? Di situ tidak ketahuan aibnya, dan ketika ketahuan aibnya ataupun kecacatan barang tersebut bisa dibatalkan untuk akad jual belinya. Oke, mungkin sampai sini saja untuk khiyar. Langsung nanti ketika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan di Google Classroom masing-masing. Ya. Sekarang kirot. Di sini ada menurut bahasa, ada juga menurut istilah. Menurut bahasa sendiri kirot adalah pinjaman atau hutang. Kirot menurut istilah adalah menyerahkan harta milik berupa uang, emas atau bentuk yang lain kepada seorang sebagai modal usaha kerja dengan harapan akan mendapatkan keuntungan. Jadi ini sebenarnya hutang tapi modal gitu, bukan pinjaman yang mana hanya sebatas digunakan untuk foya-foya dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa gaulnya sih kayak nanam saham gitu. Ya, jadi misalkan langsung misal aja deh.
Mister misalkan punya uang 10 juta. Lalu Mister melihat teman Mister itu lagi kesusahan, tapi dia punya semangat juang untuk mencari uang yang tinggi. Nah, dari situlah Mister memberikan uang 10 juta tadi kepada misalkan 10 juta tadi yang 2 juta buat simpanannya Mister, yang 8 juta Mister berikan kepada dia untuk modal dia dagang ataupun dan sebagainya usaha. Nah, ini bentuknya memang hutang, tapi sebenarnya ini adalah bentuk kerjasama antara modal uang antara Mister dan juga teman Mister. Misalkan Mister dengan siapa namanya ya, Alex misalkan. Mister sama Alex nih. Alex ini lagi bener-bener butuh untuk modal dia usaha, contohnya jual beli emas. Akhirnya apa? Ternyata di situ Mister ngeliat, oh kayaknya emas lagi bagus nih dalam hal jual belinya. Akhirnya apa? Mister punya uang 10 juta. 2 juta Mister simpan untuk untuk cash flow-nya Mister, yang 8 juta itu Mister berikan kepada dia sebagai modal, ataupun Mister kasih pinjaman kepada dia, kepada Alex sebagai modal jual beli emasnya. Dan di situ harapan Mister akan ada keuntungan yang bisa dibagi dua antara Mister dan juga Alex. Nah, ini ada di perjanjian akadnya. Contohnya yang tadi saya berikan kamu 8 juta, tapi kira-kira keuntungannya berapa persen nih nanti yang saya dapat daripada keuntungan ini. Keuntungannya bukan keuntungan riba ataupun ini ya, apa namanya tuh rentenir dan sebagainya, tidak, tapi meminjamkan uang kepada emang yang jelas-jelas ingin membuat usaha. Nah, dari usahanya Alex yang dari emas ini, misalkan nih dari emas itu penghasilan Alex ternyata pesat, dalam 1 bulan bisa mendapat 50 juta. Yang 8 juta tadi Mister kasih kepada Alex itu tidak dihitung daripada keuntungan. 8 juta tadi hanya modal, dan itu wajib dikembalikan kepada Mister, dan keuntungannya itu berapa persen daripada keuntungannya tadi. Jadi 50 juta, modalnya 8 juta, berarti sisanya 42 juta. 42 juta ini itu yang dibagi berapa persen? Misalkan 50%, itu tergantung daripada perjanjian akadnya. Jadi Mister sama Alex udah janji nih, oh Lex, Ane punya duit nih 10 juta, 8 juta. Nanti Ane kembangin nih buat jual beli emas, nanti modalnya balikin ke Ane kalau udah ada, bener-bener ada. Tapi kalau misalkan belum, nanti aja, yang penting keuntungannya gimana nih. Oh langsung, di situ kan ada interaksi ada akad antara Mister dengan Alex. Alex bilang, oke, nanti insya Allah kita lihat aja keuntungannya bagaimana. Kalau misalkan nanti keuntungannya pesat, insya Allah berapa persen buat ente dan berapa persen buat Ane, kata Alex seperti itu. Nah misalkan langsung gini aja deh, untungnya 75 gimana? 25% ke Ane, 75% ke Alex tadi maksudnya. Akhirnya apa? Oke, deal. Nah, seperti itu. Ini akad. Ya. Terus hukumnya gimana Kirot Mister? Hukumnya itu dibolehkan atau mubah. Nah, rukunnya apa saja sih Kirot? Yang pertama adalah modal. Modal itu apa? Ya tadi, uang, emas dan sebagainya, itu adalah modal, bentuk modal. Terus pemilik modal yang menjalankan modal. Nah, pemilik modal nanti nih Mister yang Mister nih, Mister punya pemilik modalnya tuh Mister. Nanti yang menjalankan modalnya itu orang Mister atau si Alex tadi. Dan Mister hanya memberikan modalnya, dia yang menjalankan modal tadi. Yang ketiga, lapangan kerja. Lapangan kerja ini maksudnya kesempatan, ya. Apa sih namanya itu? Lapangan kerja kan lebih identik sama kerjaan dan sebagainya. Emang betul itu juga satu kerjaan, lapangan kerja buat Alex. Ya, satu lapangan kerja buat Alex, tapi itu sudah kesempatan untuk usaha, bangun bisnis. Yang keempat, keuntungan. Jelas harus ada keuntungan, nggak mungkin nggak ada keuntungan kalau misalkan tidak ada modal. Nah, kalau misalkan rugi dan lain sebagainya, itu ditanggung sama dia sendiri. Kalau misalkan rugi nih ya, misalkan dari hasil penjualan emas tadi ternyata nggak laku dan sebagainya, rugilah dia. Tapi modal tadi itu bisa dikembalikan. Nah, tinggal nunggu batas kapannya si Alex bisa kembalikan. Jangan sampai langsung jadi bunga ya. Nah, ini salah. Ini justru yang riba, nggak boleh. Tapi insya Allah setiap kali usaha apapun itu kalau benar-benar ditekuni dan benar-benar dijalani dengan baik, insya Allah meroleh keuntungan walaupun sedikit. Oke, yang kelima adalah ijab kabul. Ijab kabulnya apa? Nah, tadi ijab kabul yang tadi Mister jelaskan. Saya punya modal sekian, saya kasih ke kamu sekian, dikembangkan, nanti
persentase keuntungannya kita bagi 2 berapa. Nah, ini disebut dengan ijab kabulnya. Oke? Mungkin ini aja dulu pembahasan dari Mister pertemuan kali ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang Mister jelaskan. Semoga kalian yang suka sekali dengan bisnis, yang jiwa-jiwa bisnisnya sudah mulai keluar dari kelas 3 SMP ini, silahkan gunakan ilmu yang seperti ini. Jadi jangan sampai kalian menjual barang-barang yang dilarang oleh agama, jangan sampai kalian itu membeli barang yang cacat terus kalian diam aja, tidak ada komplain. Itu kalian punya hak untuk membatalkan akad jual beli tadi. Kalau enggak kalian mau jual apapun itu harus benar-benar teliti ngejual barangnya, jangan sampai barang yang cacat kalian jual. Yang terakhir adalah di sini adalah kirot. Nah, di sini bagaimana kita belajar untuk menanam saham, belajar untuk bermodal, belajar untuk mengemban amanat ketika kita dikasih modal oleh orang lain. Nah, itu semuanya kita pelajarin. Semoga ini menjadi berkah ilmunya dan semoga antum semuanya sebagai murid-murid yang insya Allah akan menjadi orang sukses kelak. Amin. Semoga saja ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, baik dalam ilmu jual beli, mengemban amanah, lalu juga bagaimana kalian itu benar-benar teliti membahas tentang barang-barang yang harus dijual dan tidak boleh dijual. Itu semuanya kembali lagi kepada diri kita yang bisa membangkitkan kita untuk lebih bertanggung jawab lagi. Karena pada dasarnya ilmu ini semuanya tanpa ada pelaksanaan dari kita itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dalam peribahasanya ada al-ilmu bila amalin kasajari bila al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jadi ilmu tanpa pelaksanaan atau tanpa pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka dari itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran ini benar-benar bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mister minta maaf jika ada kekurangannya. Kalau misalkan ada kelebihannya, insya Allah itu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.